Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, kesempatan kali ini akan mengupas sekilas gambaran kurikulum Merdeka untuk jenjang PAUD. Bapak Ibu wajib paham terlebih dahulu sebelum menerapkan kurikulum Merdeka, karena banyak perubahan yang mendasar di kurikulum yang baru ini. Apa dan bagaimana kurikulum Merdeka di jenjang PAUD? Mari kita ikuti. Ulasan ini, kami format dalam narasi pertanyaan, agar lebih mudah dimengerti dan dipahami. Mari kita mulai. Apakah karakteristik utama kurikulum Merdeka di Satuan PAUD? Karakteristik utama kurikulum Merdeka di Satuan PAUD, diantaranya, A. Menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. B. Menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, karena fase ini bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. C. Menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. D. Adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. E. Proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. F. Hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. G. Menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Ketika guru merancang kegiatan bermain belajar di Satuan PAUD, rujukan mana yang mereka gunakan? Guru merujuk pada capaian pembelajaran, untuk bermain belajar karena sudah memadukan rujukan STPPA, standar isi, dan standar penilaian, sehingga guru dapat lebih mudah, praktis, dan semakin terarah dalam merancang kegiatan bermain belajar. CP juga memasukkan arah kebijakan pendidikan di PAUD, dengan rumusan kemampuan yang perlu dimiliki anak sebagai respons dari perubahan yang terjadi di lingkungan baik di lingkup lokal, nasional, maupun global. Apakah metode sentra tetap digunakan? Ya, metode sentra tetap digunakan, tetapi tidak menjadi satu-satunya metode yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka juga mendorong untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan metode-metode lainnya yang utamanya mendukung anak bebas bereksplorasi. Apakah kurikulum Merdeka mengajarkan calistung di PAUD? Pendidikan PAUD mengenalkan kegiatan pra-membaca, pra-matematika, dan pra-menulis kepada peserta didik, sehingga tidak ada pelarangan untuk mengajarkan calistung di PAUD. Tetapi, pendidik perlu memperhatikan dengan baik metode pengajarannya. Arah kebijakan di PAUD adalah penyiapan literasi dan numerasi dini, bukan hanya terbatas pada calistung. Pengembangan literasi dan numerasi dini disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak, kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan bermakna, bukan dengan drilling atau hanya dengan pengisian lembar kerja. Bagaimana menggunakan STPPA dan capaian pembelajaran CP? STPPA adalah salah satu dari standar pendidikan nasional dalam kurikulum PAUD, setara dengan SKL di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Capaian pembelajaran CP merupakan media atau alat yang dirancang pemerintah untuk mencapai perkembangan anak yang lebih optimal dan merujuk pada STPPA. Acuan utama untuk pembelajaran di sekolah adalah CP. STPPA dapat digunakan satuan pendidikan sebagai referensi tambahan, dan menjadi pertimbangan saat satuan pendidikan merumuskan visi, misi, dan profil lulusan dalam kurikulum operasional. Bagaimana mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran di Satuan PAUD? Satuan PAUD dapat mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran berdasarkan karakteristik satuan, kebutuhan dan minat anak, kondisi lingkungan sekitar, serta keterkaitannya dengan CP, sehingga alur dan tujuan pembelajaran antar tiap satuan dapat sangat berbeda. Alur di sini adalah bagian dari elemen-elemen CP, yang dikembangkan di tiap semester. Kemendikbudristek tidak membuat contoh-contoh untuk menyusun alur pembelajaran, melainkan contoh tujuan pembelajaran, yang dituliskan dalam buku panduan guru. Alur pembelajaran di Satuan PAUD dianjurkan sangat fleksibel, untuk berganti dan dimodifikasi agar mengakomodir kebutuhan dan minat anak atau berpusat pada anak. Bagaimana mengembangkan modul ajar di PAUD? Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan atau menggunakan modul yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Oleh karena itu pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran, RPP, modul ajar secara keseluruhan. Model-model pembelajaran apa sajakah yang dapat dipergunakan di Satuan PAUD?
Model pembelajaran yang dapat digunakan di satuan PAUD antara lain, Project, Inquiry, maupun model pembelajaran lain yang relevan digunakan selama dapat membangun pengalaman bermain belajar yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Itulah sekilas gambaran kurikulum Merdeka di Jenjang PAUD. Semoga memberi manfaat buat Bapak Ibu. Bila bermanfaat silakan di-subscribe. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.